Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk boleh sama-sama beribadah. Di mana pada hari ini adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis yang akan mengangkat tema memperbaiki tingkah, langkah, dan perbuatan. Sebelum kita memasuki ibadah, kita mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita dengan saat teduh sejenak. Kita angkat pujian pembukaan ibadah dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 sampai ayat 3, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang Ilahi, hikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota dunia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Dan hembuskan kasih-Mu dalam hati yang resah, di sejak janji-Mu agar kami warisnya. Yesus, Alfa dan Omega, yang sudah sejak kala, diri kami merdeka dalam Dikau selamanya. Penebus yang Maha Kuasa, bila kami hidupmu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu. Jika berserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu kami mohon kepadamu, bimbinglah kami agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Janganlah biarkan kami jatuh karena keangkuhan dan kecongkakan kami. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut, dan baik hati terhadap semua orang. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 sampai 2. Inginkah kau ikut Tuhan?
terkasih, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-12 setelah Trinitatis yang tertulis di dalam Markus 8 ayat 34 sampai ayat 38. Kita akan membaca secara bergantian dan pada ayat ke-38 kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Kita baca bersama-sama. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian untuk menyambut doa pengakuan dosa dengan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, kata daya tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di beberapa waktu yang telah berlalu, di dalam kita menjalani waktu kehidupan kita, semestinya kita selalu berjuang untuk tetap setia kepada Bapa, menjaga kehidupan untuk jauh dari segala pencobaan. Tetapi daging memang lemah dan tak luput kita jatuh ke dalam perbuatan dosa yang melukai hati keluarga,
hati teman-teman kita, terlebih-lebih melukai hati Bapa yang di surga. Untuk itu, marilah kita datang ke hadapan Bapa untuk memohon pengampunan yang daripadanya dengan pengakuan di dalam hati kita, di dalam hati-hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak mengkehendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165 ayat 1 sampai 2, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Oh, tidakkah aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Oh, tidakkah aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Oh, tidakkah aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Oh, tidakkah aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari hukum Taurat ke-5 sampai hukum Taurat yang ke-10. Beginilah bunyinya. Hukum Taurat ke-5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan,
atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat 1 sampai ayat 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Tuhan membuka jalan bagiku. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dapat kami sampaikan tambahan warta jemaat pada minggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga altar pada hari ini, Minggu 7 September, dipersembahkan oleh Saudari Lydia Putri Agatha Boru Sitorus, Putri Bapak Jubel Sitorus ST, dan Ibu Rismawati Boru Simanjuntak dari Sektor 11. Kita mengucapkan terima kasih kepada Saudari Lydia Boru Sitorus yang telah mempersembahkan bunga altar. Kiranya Lydia semakin diberkati Tuhan dalam pekerjaannya. Yang kedua, salah satu program rutin seksi kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan secara gratis yang akan dilaksanakan setiap sekali 2 minggu, yaitu selesai ibadah minggu pagi dan selesai ibadah minggu siang. Seksi kesehatan membutuhkan dukungan dari nakes, khususnya 2 orang dokter yang akan mendampingi pada saat pemeriksaan kesehatan gratis ini. Bagi anggota jemaat,
berprofesi dokter dan bersedia sebagai sukarelawan untuk program pemeriksaan kesehatan gratis dapat menghubungi Ketua Seksi Kesehatan. Dan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis perdana akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 September 2025. Yang ketiga, kebaktian bulanan para lansia. Salah satu program rutin seksi lansia adalah ibadah bulanan pada lansia yang diisi dengan kegiatan ibadah, perayaan ulang tahun lansia, senam kesehatan jantung, dan lain-lain. Kebaktian perdana para lansia akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Resort GKPI Padang Bulan, Bapak Pendeta Janter Lubis MTH. Untuk itu, seksi lansia mengundang seluruh warga jemaat lansia agar dapat hadir pada kebaktian bulanan yang dilaksanakan tanggal 16 September 2025 mendatang. Kemudian yang keempat, warta keuangan. Untuk warta keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran mingguan dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 5 September telah dipersiapkan oleh bendahara. Bagi jemaat yang ingin membaca warta keuangan tersebut dapat mengambilnya dari meja di depan pintu masuk gereja kita. Demikian informasi tambahan warta jemaat. Kita akan menyambut pewartaan Sabda Allah. Untuk itu kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1-2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri mata. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mau ikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing Tuhan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Dengan kerahiman-Mu yang menghangatkan kehidupan itu, dengan cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan, itulah yang membangkitkan hasrat kami di dalam ancaman rasa putus asa, di dalam ancaman godaan-godaan masalah itu sendiri. Kami datang di hadapan-Mu sekarang ya Tuhan. Kami duduk dalam perjamuan rohani ini, agar Tuhan kiranya memberkati setiap hati yang terbuka. Diberkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan sabda-Mu menjadi berkat terbaik bagi kami. Terpuji termulialah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita membuka Alkitab kita dari Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Dari Alkitab kita Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Marilah kita membaca dengan bergantian dari ayat 1 sampai ayat 11. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 11. Biasanya kita membaca pendeta duluan, lalu jemaat. Tapi kali ini jemaat duluan. Nanti Anda, saudara-saudara, mengerti mengapa saya memberi seperti itu.
Jadi jemaat duluan membaca ayat 1, lalu pendeta ayat 2, demikian kita sampai ayat yang ke-11, bersama-sama nanti di ayat 11 dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 11. Kami mempersilahkan jemaat duluan membaca ayat 1, ya. Yang datang dari Tuhan. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Amin. Shalom. Semoga kita tidak sedang dalam smiling depression. Biasanya kan orang-orang yang capek, yang lagi banyak masalah, itu bisa disebut smiling depression. Biasanya kalau tekanan-tekanan psikologis, persoalan-persoalan, kita bisa jatuh. Saya sampai detik ini juga masih belum bisa berdamai dengan grogi saya. Ya, semoga tidak mengganggu semua saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, saya mau tanya begini. Di antara kita ini semua, khususnya anak-anak muda ini, adakah saudara-saudara pernah pengalaman dimarahi ayahmu? Adakah kita punya pengalaman dimarahi ayah kita? Marah itu diekspresikan bisa begini. Bisa diam. Tiba-tiba ayah kita diam. Pak, minta dulu, diam dia. Lalu kita pun menjadi ada rasa takut. Itu ekspresi marah. Ada orang marah dengan diam, ada orang marah matanya melotot. Itu ekspresi marah. Ada orang marah dengan bahkan memukul. Saya masih ingat ayah saya. Di kamar saya itu dibuatnya lidi atau rotan. Jadi kalau saya nakal, itu pasti dilibas. Syap! Mudah-mudahan Anda tidak pernah mengalami itu. Oke, jadi saudara-saudara, apakah Anda pernah mengalami dimarahi ayah ibumu?
Saya kalau dimarahi bapak saya itu, pap! Lalu ibu saya bilang gini, ibu saya mau bela saya. Kasihan mama saya ke saya. Tapi ayah saya, pap! Jam berapa kau pulang? Saudara-saudara, pengalaman seperti itu bagaimana Anda memahami? Itu menyakitkan atau sesuatu yang bisa mentransformasi, mengubah cara berpikirmu. Oke, saya mau mengundang Anda seperti biasa untuk googling lah, sebuah lagu lah. Yuk buka handphonenya. Buka lagu, ini manusiawi ya, orangnya ini sekarang ada problem memang. Virgan, kelak kau, Virgan itu kelak kau nanti. Bila kontakan kecilku, ya kita nyanyikan, coba di searching ya, saudara-saudara, lagu Virgan itu kelak nanti kau dewasa, tapi dari ayat 2 saja, jadi tidak usah di bait pertama, kita nyanyikan mulai dari bait 2. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri, oke aku dibantu. Oke kita nyanyi ya semua ya, kita lagu Virgan dulu. Ya. Kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Ya, semua kita. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Oke, saudara-saudara, berarti kalau kita nyanyi bila bentakan kecilku, kau sudah patah hati, bagaimana kau menghadapi masalah? Jadi kalau saya tanya lagi, apakah Anda punya pengalaman seperti saya dipukul ayah kalau marah? Bahkan kadang-kadang dibuka ikat pinggangnya itu, sap, berbekas. Lalu nanti malam waktu tidur mama saya kasih obat itu, apa namanya, minyak. Saya bukan mau katakan soal penderitaan ini, tetapi saudara-saudara, bagaimana Anda memahami amarah itu menjadi sebuah kebaikan? Di situ titik transformasi, di situ pentingnya khotbah ini. Bagaimana Anda memahami marah itu? Ingat, persepsi kita terhadap sesuatu akan menentukan ucapan kita, reaksi kita, sikap kita terhadap sesuatu. Persepsi kita terhadap sesuatu menentukan sikap kita. Apabila engkau punya persepsi ini dosen killer, maka Anda mempersepsikan dia juga rasa takut. Tapi kalau Anda mempersepsi dosenmu itu sebagai guru, sebagai teman, maka Anda bisa lebih nyaman. Jadi mindset kita memengaruhi sikap kita. Cara berpikir kita dipengaruhi oleh reaksi kita terhadap sesuatu. Jadi saudara-saudara,
ada semacam self-awareness. Self-awareness itu, Anda kalau bercermin, berapa kali? Bercermin satu hari perempuan. Halo, yang cantik-cantik ini. Berapa kali yang perempuan bercermin satu hari? Kadang-kadang begitu sampai di gereja buka handphone. Tidak ada masalah. Perlu cantik. Ya, perlu cantik. Perlu ganteng. Anda kalau mau masuk tentara, mau akpol, jangan ada yang berjerawat. Perlu bagus, kakinya mulus, giginya bagus. Iya kan? Perlu ganteng, perlu cantik. Amin. Jaga dirimu dengan baik. Seperti yang saya bilang minggu lalu, tapi jangan dong gara-gara mau glowing habis uang kuliah, nggak gitulah. Yang bisa kita cantik, tetapi juga kita bisa self-awareness. Jadi saudara-saudara, kita mau diarahkan persepsi pemahaman kita, semarah-marahnya ayah kita, semarah-marahnya ibu kita, apakah kita lantas putus asa? Maka ketika kita membaca Yeremia pasal 18 ini, Allah sedang merancang sebuah amarah. Di ayat yang ke-11, aku akan memunahkan, menghanguskan. Jadi Allah sudah punya plan A, plan B. Saudara-saudara bermain juga belajar plan A, plan B. Ya kan? Kalau nggak lulus nanti aku jadi PNS, ya di sini. Tetapi ada masanya juga. Kalau mau berkenalan dengan laki-laki yang perempuan mau, oh ya ini plan A, plan D, bolehlah. Tapi jadi suami nggak boleh, ini plan A, plan B. Ya, jadi suaminya jangan ada yang plan A, plan B, mesti satu. Nah, jadi saudara-saudara, Allah sudah mempersiapkan, oh ya kalau ini nanti mereka lakukan, pasti aku hukum, kalau ini mereka lakukan, pasti aku hukum. Jadi Allah sudah mempersiapkan 2 master plan. Tapi faktanya mereka hidup dalam kerohanian yang dangkal. Bahkan sudah terlalu jauh mereka jatuh ke dalam dosa. Saya pendeta, jadi kadang-kadang berbicara dengan jemaat itu, mereka bersuami, ayah ibu kita bisa bertengkar gara-gara apa? Bapak kita mau pukul kita, mama kita bela kita. Ibu kita yang bela kita. Lalu mereka bertengkar habis, saya datang. Kenapa? Enggak tahu loh Pak Pendeta. Ini anaknya sudah memang betul kelewatan, masa dibiarkan? Nah itu dibelanya. Suaminya bilang, udah itu terlalu udah kelewatan Pak Pendeta. Masa enggak kupukul, masa enggak ku berikan sanksi. Dalam kitab-kitab Amsal saudara-saudara dikatakan, ayah yang baik harus juga merotan anaknya kalau dia salah. Sebaik-baiknya ayah tidak membiarkan anaknya jatuh dalam dosa. Persoalannya memang begini. Kita ada minimal 2 tipe kepribadian. Ada yang disebut personal sugesti. Ada yang belajar di sini sastra, inquiry. Begini, zaman dulu orang selalu diintimidasi, marah. Kalau kita salah, marah. Sekarang sudah mulai orang sadar tidak begitu, saudara-saudara. Kalau salah, ya. Coba dulu kita sugesti. Nah, nggak gitu ya. Nah, ini memang persoalan kematangan ayah ibu kita. Kalau kita salah, ya, tidak langsung dimarahi. Kalau kita memang tipe sugesti, akan disugesti.
Nah besok jangan begitu lagi ya nak. Ya mak, saya janji mak. Saudara-saudara memang berbeda juga gaya pendidikan. Misalnya di Indonesia, Anda bisa membaca buku-buku, tidak saya sebut namanya, ataukah saya sebut Renal Kasali misalnya. Dia bilang begini, waktu saya dulu ujian, menurut saya itu sudah sangat baik. Tapi rupanya di Amerika ujian saya itu masih nilai B. Tapi dosen saya tidak bilang ini nilaimu kurang bagus, tidak. Dia bilang begini, nilaimu, bahanmu ini, ujianmu ini sudah bagus, alangkah baiknya kalau kau perbaiki lagi begini. Lihat ya, jadi cara mensugestinya, cara membangkitkan gairah belajarnya, cara mentransformasi diri itu tidak harus, yo ini salah, jelek kali. Jadi ada teori itu disugesti. Tetapi memang pada faktanya ada orang mesti dipukul baru sadar. Ada tipe itu saudara-saudara. Kalau nggak dipukul nggak sadar dia. Wow, udah main game 6 jam. Pop! Dipatahkan handphonenya itu. Baru dia sadar. Iya kan? Saya tidak tahu apakah saya sudah pernah bilang begini. Ada penelitian dulu di Amerika bahwa pilot-pilot terbaik Amerika itu sudah tahu. Ini kabar baik. Pilot-pilot terbaik Amerika itu dulu tiap hari disuruh main game. Saya udah level berapa ya? Aku udah lupa level berapa aku. Tiap hari main game, saudara-saudara. Tapi tidak lebih dari 50 sampai 60 menit. Nah, berarti cuma 1 jam. Dia main game. Jadi ini kanan, ini kiri. Main. Jadi otak kanan, otak kirinya itu bagus, tapi otak kotornya tidak enak. Ya kan? Otak kanan, otak kiri, otak kotor jangan ada ya. Jadi main dia. Saudara-saudara kalau belajar nanti Anda diusahakan seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Kecerdasannya, intelektualnya, emosionalnya, spiritualitasnya, adversity-nya, daya tahannya. Gitu loh. Jadi saudara-saudara, ada tipe itu memang. Tapi Allah sudah melihat ini orang Israel sudah kelewatan, sudah terlalu jauh. Mereka menganggap ibadah itu sebagai main-main saja. Datang ke gereja, lemparkan persembahan. Datang ke gereja, berikan persembahan. Tapi tidak dari hati. Oh, tadi kita kan nyanyi enak bagus itu. Selidiki aku, lihat hatiku. Hatimulah yang engkau persembahkan. Jikapun Anda membawa persembahanmu. Jikapun Anda membawa persembahanmu, Tuhan, ini uangku, ini sebenarnya kiriman dari Bapakku. Gak tahu aku Bapakku sekarang Tuhan sedang apa. Apakah Bapakku itu sakit, tapi aku mempersembahkan ini, Tuhan memberkati. Itu ibadah dari hati. Ada orang bisa memberi persembahannya tetapi tidak dari hatinya. Sebagai kebiasaan. Sesuatu yang kebiasaan, ada yang bermain di sini belajar teori pragmatisme namanya. Sesuatu yang diulang-ulang akan bisa kehilangan makna. Itu teori pragmatisme ya. Sesuatu yang diulang-ulang akan bisa kehilangan makna. Maksudnya begini, saudara-saudara tidak tahu apakah waktu SD, SMP, SMA, kalau mau ke sekolah kan selalu cium tangan mama. Sekarang saya mau tanya, waktu Anda mencium tangan mama itu, benarkah engkau pernah bilang, Tuhan berkati mamaku ini? Atau kebiasaan saja? Itu maksudnya ibadah yang sudah jemu, Tuhan muak dengan Israel itu.
Saudara-saudara, datanglah ke gereja ini dengan sukacita. Bawalah persoalanmu, bawalah pergumulanmu. Tuhan, ini aku. Waktu itu mereka menganggap ibadah itu hanya kamuflase. Para pemimpin-pemimpin ibadah Yahudi waktu itu juga sudah repotnya minta ampun. Sudah menjadikan jubahnya itu menipu orang. Sudah dibuat jubahnya, kependetaannya menipu, membuat jemaatnya jadi ATM-nya. Sudah seperti itu. Di hadapan jemaat dia bagus sekali, rupanya malam dia berdukun. Kira-kira begitu saudara-saudara. Masa pemimpin gereja begitu kan? Disitulah letak marahnya Tuhan. Maka saudara-saudara, datanglah beribadah, bawalah pergumulanmu. Dan kemarin kami ada pembinaan majelis gereja ini. Mau sungguh-sungguh melayani. Datanglah, bawalah pergumulanmu. Didoakan di gereja ini. Jadi saudara-saudara, Allah marah benar kepada bangsa Israel itu. Harus kuhancurkan ini. Harus kupukul. Bekasnya ada pun tidak apa-apa. Tetapi itu yang disebut dengan kerahiman Allah. Anda yang belajar teori kedokteran di sini kan. Kalau disebut rahim, tidak hanya vagina. Tidak. Di situ ada kehidupan yang bisa menjamin kenyamanan. Itu maksudnya rahim. Kerahiman Allah itu, ya walaupun aku marah sama mereka, itu tanda sayang Tuhan. Nah ini persoalannya kan persepsi orang Yahudi jadi lain lagi. Kenapa? Orang Yahudi selalu bilang, kami kan anak kesayangan, kami bangsa kesayangan, kami umat terhormat, kami bangsa yang selalu disukai Tuhan. Lalu akhirnya apa? Hati-hati, ada di sini Syapudan. Halo, ada di sini anak laki-laki satu-satunya. Atau anak perempuan satu-satunya. Itu istimewa bagi keluarga-keluarga. Lalu merasa apa? Punya privilege. Punya privilege itu oke, saudara-saudara. Karena Syapudan. Karena bisa. Tapi saudara-saudara, punya privilege itu juga bisa jadi kesombongan seperti orang Israel. Apa privilege-mu? Apa keistimewaanmu? Oh ya aku pintar, yes God, bagus. Oh ya aku kreatif, bagus. Tadi kan saya sudah bilang, perlu cantik, ya. Saya selalu belajar juga dengan hubungan kecantikan dengan daya berpikir dan juga etika seseorang. Kiranya itu yang disebut dengan cantik dari hati. Perlu cantik saudara-saudara. Iya kan? Saya sudah bilang tadi. Perlu. Bagaimana Anda mau jadi? Kan kalau kita cek itu mau jadi pramugari. Cantik kan begitu yang pertama. Cantik berpenampilan menarik. Buat dirimu cantik berpenampilan menarik. Tetapi jangan keistimewaan itu menjadi kesombongan. Orang Israel karena punya privilege, punya keistimewaan, mereka jadi sombong. Wah Tuhan, kau bilang kami umat kesayanganmu, kok kau biarkan kami jatuh? Kau bilang aku umatmu, kenapa kau biarkan hidupku susah Tuhan? Kenapa aku enggak lulus CPNS Tuhan? Kenapa aku enggak bisa seperti itu Tuhan? Jangan menentukan Tuhan dari ukuran persepsi kita. Tapi belajar, oh iya, ini Tuhan sedang marah sama aku. Tuhan mau menginginkan aku berubah.
Maka Tuhan bilang ke Yeremia, Bro Jer, kau pergi dulu kau. Di sana ada itu tukang periuk. Terus gimana? Bro bilang sama mereka, aku mau belajar tentang seorang tukang periuk. Tukang periuk itu saudara, ini zaman Anda, apalagi zaman saya. Dulu orang kalau mau masak itu pakai periuk tanah. Saya juga tidak bagian zaman itu. Tapi ketika kita membaca arkeologi, Anda yang belajar studi arkeologi, itu memang pada zaman itu kalau memasak pakai periuk itu pakai periuk tanah. Jadi diambil dari tanah lihat terbaik. Mesti tanah lihat terbaik, lalu digali, lalu diambil pasir-pasirnya. Tidak boleh, mesti betul-betul bagus. Lalu sudah dibersihkan, lalu dihempaskan. Agar apa? Struktur tanahnya itu betul-betul bagus. Lalu dibangunlah, dirancanglah sehebat-hebatnya. Maka ada Gucci yang sangat mahal sampai 25-50 juta. Itu loh saudara-saudara. Jadi tidak asal-asal. Jadi Tuhan bilang ke Yeremia, bro pergi kau. Lihat itu tukang periuk itu. Udah Tuhan, aku udah kembali dari situ. Iya, bilang ke bangsa Israel. Bilang ke orang Yehuda. Masakan aku gak bisa membuatmu seperti itu. Maksudnya begini saudara-saudara. Tuhan itu kan punya plan yang baik kepada hidup kita. Tuhan itu pengen kita berhasil. Tuhan itu pengen Anda berhasil. Bisa sukses, bisa baik, menghormati ayahmu, membuat orang tuamu bahagia. Itu Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan inginkan. Agar jerih lelah Bapa kita yang di kampung itu tidak sia-sia. Jadi Tuhan mau membentuk kita. Dibentuk kita dengan apa? Kadang-kadang dihempaskan. Kadang-kadang dibiarkan jatuh. Kadang-kadang dibiarkan punya problem. Agar apa? Daya tahan. Self-endurance. Agar daya tahan kita benar-benar tough. Jadi gak cengeng-cengengan kan. Gitu loh. Nah itu yang pertama mau digambarkan. Jadi Tuhan itu bilang ke Yeremia, bro, agar mereka kalau punya masalah, jangan mempersalahkan aku lah. Kalau mereka salah, ya ngaku salah lah. Aku salah ya, gitu. Berani jujur itu hebat. Amin. Aku salah loh Kenapa nak? Kan ditelepon. Iya aku kemarin itu kelalaian asik-asik main game sama teman-teman. Terus habis lu uang kuliahku. Wah! Macam mana kau nak? Aduh matilah aku. Macam mana lu uang kuliahmu itu? Iya aku janji. Berani jujur hebat. Itu yang diinginkan oleh Tuhan saudara-saudara. Tetapi pada faktanya ada 3 tipe orang terhadap sebuah kesadaran. Anda yang belajar psikologi, lalu teori kepribadian. Yang pertama begini, ada orang tidak sadar bahwa dia tidak sadar. Atau lebih mudahnya, ada orang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Anda yang belajar filsafat, Aristoteles misalnya. Oh aku gak tahu. Udah tahu? Ya, itu level pertama. Itu biasanya kalau di gereja atau teman-teman anak-anak kan kalau ngasih persembahan nggak tahu kiri kanan. Jadi dia kadang-kadang ngasih persembahan lempar gini. Apakah itu salah? Tidak salah. Menurut ukuran dia sebagai orang yang tidak tahu bahwa itu salah. Level kedua, ada orang tahu bahwa dia salah, tetapi tidak mau mengaku kesalahannya. Ini yang paling parah. Saya mesti ingat mama saya begitu. Siapa yang mencuri uang dari dompet mama ini?
Udah lihat-lihat mata mamaku aku gini. Sebenarnya mama saya tahu bahwa aku itu. Cuma mama saya mau mengaku nggak kau pendeta estomihi begitu. Bisa ya mengerti ya? Siapa yang mau mencuri uang ini? Kata mama. Dia begitu. Siapa? Kurajia nanti ya, gitu kan. Jadi sebelum dirajia mama, aku minta maaf. Baru dari tadi kau enggak mengaku. Ada orang tahu bahwa dia salah, tapi tidak mau mengaku kesalahannya. Level ketiga, saudara-saudara, ada orang tahu bahwa dia salah, lalu berani mengaku salah kepada siapapun, termasuk kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam liturgi gereja kita, di agenda kita itu selalu ada pengakuan dosa. Iya kan? Jadi paham ya saudara-saudara. Ada orang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ada orang tahu bahwa dia salah tapi tidak mau mengaku kesalahannya. Tapi yang terbaik bagi Tuhan, akuilah kesalahan. Sebab apa saudara-saudara? Dosa itu manusiawi. Dosa itu manusiawi. Siapapun pasti bisa jatuh ke dalam dosa. Siapapun pasti bisa salah. Siapapun pasti bisa melakukan kesalahan. Tapi beranikah kita mengaku, iya, mak aku salah ya mak. Mohon maaf ya mak, aku janji loh mak. Sehingga saudara-saudara, ketika kita menerima sebuah masalah, ketika kita mengalami sebuah problem, persoalan, kita tidak jatuh kepada apa? Oh Tuhan, kau gak sayang sama aku ya Tuhan. Kau gak sayang sama aku, gak mau lagi aku ke gereja kalau begitu. Tidak begitu dong. Ya, ini masalah gara-gara aku. Tuhan, benar ini IP ku cuma 2,8. Ya, ini kesalahanku. Aku memperbaikinya. Be brave. Berani mengaku dan mentransformasi, memperbaiki diri. Sehingga kalau ada masalah, oh ada Tuhan. Iya kan? Saya mau mengajak kita nyanyi bahasa Batak dulu ya. Lagu apa namanya? Sonangdo, Sonangdo. Ya. Adakah bisa tahu? Boleh kalau di googling saja. Saya tidak paham nomor berapa. Duk sonang rohaku. Di googling saja. Ambil handphone Anda. Duk sonang rohaku. Sonang rohaku di bahan Yesus di porsuk behutao di Saudara-saudara, dengan kita seperti itu pola pemahamannya, ya ini nggak apa-apa Tuhan, ini kesalahanku. Kalau aku dulu bagus-bagus belajar, nggak begini, nggak apa-apa Tuhan. Lalu saudara-saudara kan dia bilang,
Kalau penjunan itu seorang tukang priuk itu sudah buat misalnya dari priuk, lalu diletakkannya misalnya, diletakkannya di sebuah tempat, lalu tiba-tiba datang kucing, jatuh priuk itu, waduh Tuhan, anakku itu Tuhan udah kuperjuangkan, biar hebat dia, biar bisa sarjana dia, biar bisa berpangkat, rupanya dihajar narkoba. Aku sudah memperjuangkannya. Kan itu priuk, tukang priuk itu. Dibuatnya bagus sekali. Nanti aku bikin ini priuk ini jadi tukang hebat gitu. Diletakkannya, tiba-tiba lewat kucing. Rusaklah. Waduh Tuhan, anakku itu lalu siang malam ku bawa dalam doaku. Aduh Tuhan, siang malam aku ingin anakku itu hebat. Rupanya datang agen narkoba. Habislah anakku itu Tuhan. Bagaimana itu anakku itu? Orang yang sadar kesalahannya, berani mengaku, itulah juga yang mau dibawa oleh Tuhan. Dikatakan tadi, bila awalnya penjunan itu membuat priuk, tapi rupanya rusak, apakah Tuhan membiarkanmu? Mungkin ada dari antara kita sudah sempat jatuh rusak. Apakah Tuhan tidak mengasihi? Ya, hari ini berita pengampunan bagimu. Ada Tuhan mengampunimu, ada Tuhan mau menyayangimu, ada Tuhan mau mengangkatmu. Kan minggu lalu udah kita nyanyikan itu kan? Iya. Dohot mudarmi buriau, ia songon hapasma. Sudah dibersihkan Tuhan kita. Kepribadian kita sekarang, how to responsible. Bagaimana Anda bertanggung jawab dengan pengampunan itu? Lah, Tuhan itu sudah mengampuni kita. Sudah memberi kita kesempatan. Berubahlah. Cara berpikir kita berubah. Ya, ini masalah. Napos dorohaku dituhatai. Gak apa-apa Tuhan, aku akan belajar. Ini IP ku memang harus ku kejar semester ini. Itu loh. Berani jujur itu hebat. Sehingga jangan ujuk-ujuk kita mempersalahkan Tuhan. Tuhan itu pengen kali dia agar kita bagus, hebat. Maka jangan buru-buru atau jangan berprasangka buruk pada Tuhan kalau engkau di PHK. Jangan-jangan attitude kita memang dengan perusahaan itu perlu dievaluasi ulang. Cara berbicara, cara merespon dengan pimpinan, cara bekerja, perlu juga kita harus memperbaiki diri kita. Jangan buru-buru berprasangka buruk dengan dosen-dosenmu, dengan pimpinanmu. Mungkin cara kita yang harus diperbaiki. Sehingga daya komunikasi kita benar-benar, maka kita apalagi dengan Tuhan saudara-saudara. Datanglah di gereja ini. Bawalah dosamu, mohon pengampunan, pulang dari sini ada juga anugerah. Amin, kita berdoa. Bapa terima kasih, Engkau memberi kepastian bagi kami bahwa hidup kami akan Engkau berkati. Kami belajar terus untuk mengubah cara hidup kami, cara berpikir kami, dan juga cara bertingkah kami. Di antara kami yang ada di sini, kami membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Tuhan isi, Tuhan berkati, jamah dan urapi kami semua. Jika ada di antara kami yang belajar berputus asa dan meninggalkan hidup persekutuan dengan Engkau karena banyaknya persoalan, hari ini Engkau memanggil kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, karena Engkau memberi kami keluarga yang baik, ayah ibu yang baik. Diberkatilah mereka, dimanapun mereka. Ada orang-orang yang selalu mengasihi kami, diberkatilah mereka. Terpuji termulialah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita lanjutkan acara kita.
bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bertugas turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bertugas turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Kita akan memberi persembahan kudus yang terbaik untuk Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita memberi persembahan kita.
untuk berdiri. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.